Nanti sekarang kita mengenal Iya, pertanyaan kamu akan kita jawab satu-satu. Sekarang untuk membedah otakmu dulu kan. Kenapa? Kamu tuh sudah dicekoi, sudah di brainwash, ya. Alkitab palsu lah, Yesus menyembah Allah lah, Tuhan. Itu keliru. Yang dicekokkan ke otakmu oleh para ustadz itu salah, tidak sesuai dengan fakta. Saya buktikan itu, gitu loh. Makanya saya tanya dulu, Quran surah Al-An'am, surah binatang ternak, ayat 85 yang saya bacakan tadi. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Saya tanya sama kamu tahu enggak ini nabi-nabi 4, satunya Nabi Ulil Azmi, Isa, itu orang mana dan apa arti nama mereka? Itu pertanyaan saya. Iya. Bukan ayat, Bu, nomor. Tahu, saya nggak tahu. Anam nomor 85. Kamu bilang, Bu Sofi saya tidak tahu, saya jelaskan. Iya. Bilang aja, Bu Sofi saya nggak tahu. Saya ini beriman buta. Beriman tapi tidak mengetahui. Ini udah nggak sehat dialognya, saya turun aja ya. Saya bertanya di sini, bukan menjadi narasumber. Jadi begini teman-teman. Iya, makanya Muslim. Saya jelaskan bahwa di dalam Alkitab Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan kami. Saya bertanya. Iya, saya jawab. Jelaskan aja Kak Sofi. Ya, kalau yang selama ini dicikokin dia itu nggak benar mengenai Alkitab dan Tuhan Yesus. Sabar. Jadi begini teman-teman ya. Mengapa di sini ketika mereka bertanya, kami bertanya supaya kami pastikan pertanyaan mereka tahu apa yang mereka tanyakan. Karena mereka bertanya sesuatu yang mereka tidak pahami. Nah, di sini kami bertanya untuk memberi mereka pemahaman. Tapi mereka tidak mau menjawab. Ini membuktikan bahwa mereka meyakini sesuatu yang mereka tidak paham. Artinya mereka ini beriman buta. Itu sudah begitu, brother. Sudah begitu alam kenyataan kamu. Keimanan kamu. Ketika ditanya kamu nggak bisa jawab. Rata-rata semuanya begitu. Nah, ketika ditanya tadi dari 4 nama itu orang mana, kamu kebingungan. Kamu buktikan kalau kamu tidak beriman buta. Jawab, 4 orang itu orang mana? Tidak. Kalau seperti ini, Kak, ya, kakak, saudara-saudara kita tadi waktu mendengar live, saya mendengar bahwa pengen memberikan pencerahan kepada yang Muslim katanya ya. Tapi saya bertanya tentang kapasitas kekristenan. Nah, malah balik bertanya. Saya memberikan penjelasan Alfian bahwa posisi kamu kan bertanya apa? Sebentar, saya jelaskan dulu Alfian. Kamu kan sekalian Muslim kan selalu bertanya. Saya bertanya. Aku ini mau jawab dengan lengkap. Udah deh, turunin aja deh, saya jelaskan aja. Gak usah ditanya, turunin aja. Aku jelaskan. Menjadi Tuhan itu seperti. Makanya saya jelaskan bedanya Tuhan dan Allah. Dari tadi tuh saya mau jelaskan. Saya bawa logika kamu pelan-pelan. Karena saya tahu kalian tuh sudah dicekoi dari sejak lahir. Sudah diazanin dari sejak lahir. Makanya gak ngerti bedanya Tuhan dan Allah. Aduh. Itu pertanyaan klasik 1400 tahun. Ya. Saya jelaskan dengan ringkas. Saya jelaskan dalam 5 menit. Ya, lihat Bil waktunya Bil. Kasih waktu timer. Surah 6 ayat 85. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas ini nama-nama teoforik. Mereka ini orang-orang Yahudi. 4 nama yang disebutkan ini. Dan ini merupakan nama teoforik. Nama teoforik itu artinya bearing God's name. Dia mengandung nama Tuhan di dalamnya. Contoh nama teoforik. Abdullah itu mengandung nama dewalah di dalamnya. Abdul Alat, Abdul Usa, Abdul Manaf itu mengandung nama dewa-dewa di Ka'bah. Itu nama teoforik. Ramses mengandung nama dewa Ra, artinya anaknya dewa Ra. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nama teoforik, itu nama dewa-dewa Babel. Ya. Kemudian Apollonius yang kemarin saya kasih contoh di video saya, itu mengandung nama dewa Apollo. Ya. Itu contoh nama teoforik. Ya, di dalam Alkitab banyak sekali nama-nama teoforik. Salah satunya disebutkan 4 di dalam surah 6 ayat 85 ini. Zakaria itu artinya zakar. Zakar itu dari kata zakar, dakar, dari bahasa Arabnya zikir, artinya pengingat. Artinya Yahweh remembers me. Yahweh itu mengingatku. Ya, Zakaria itu arti nama Zakaria. Ya. Anda bisa Google Translate ini. Ya, Anda bisa cari di Google. Ya, di Nabi Google. Kemudian Yahya, Nabi Yahya Pembaptis, anaknya Zakaria, itu nama aslinya bahasa Ibrani Yokanan. Yokanan itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Kemudian Isa yang kalian sebut-sebut Isa Al-Masih itu tidak punya arti dalam bahasa Arab. Kalian cari sampai muter-mumet arti nama Isa itu tidak ada dalam bahasa Arab. Tidak punya arti. Karena namanya Yehosua. Yehosua atau Yesua.
artinya Yahweh Sua, artinya Yahweh Juru Selamat, itu arti nama Yesus Kristus. Kemudian Ilyas itu Nabi Elia, itu mempunyai arti hanya dalam bahasa Ibrani. Jadi keempat ini karena orang Israel, nama-nama mereka hanya punya arti dalam bahasa Ibrani karena mereka orang Yahudi. Ilyas itu artinya Elia, artinya Yahweh, Yodevave adalah Allahku, atau Yahweh adalah Elku, itu arti nama mereka. Jadi jelas para nabi tidak menyembah Tuhan yang bernama Allah, mereka menyembah Tuhan yang bernama Yahweh. Itu terlihat dari nama-nama teoforik yang ada di dalam Alkitab kita. Mikayah, Nabi Mika, ya, Mikayah itu artinya who is like God, seperti Mikael, ya, siapa seperti El, itu ada. Gabriel, bukan Jibril, Jibril itu nggak punya arti, ya, Jibril itu nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Kalian sampai muter-muter seluruh dunia tuh loh, arti nama Jibril nggak ada. Israel itu artinya the one who struggle with God. Arti nama Israel itu hanya bisa kalian temukan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Arab coba cari sampai mumet kalau kalian ketemu arti nama Israel, ya. Arti nama Yaakov kalian nggak tahu. Ketika saya tanya 5 nabi ulil asmi, Nuh, Abraham, Musa, Isa, dan Muhammad, Muslim hanya tahu arti nama Muhammad. Kalau apa Muslim arti namanya Muhammad? Terpuji Bu Sofi. Kok ngerti? Sekarang saya tanya 5 nabi ulil asmi. Nuh, apa arti nama Nuh? Sebentar cari di Nabi Google. Ibrahim, apa arti nama Ibrahim? Mereka nggak tahu artinya. Musa, apa arti nama Musa? Mereka malah jawabnya ada di kitab Keluaran. Isa, apa arti nama Isa? Nggak ada, karena itu semua adalah namanya orang Yahudi. Nama-nama itu hanya bisa kalian temukan di dalam bahasa Ibrani. Dan itu menunjukkan para nabi tidak pernah menyembah Allahmu. Ya, oke. 3 menit. Saya jelaskan bedanya Tuhan dan Allah. Tuhan kok mati loh? Tuhan itu artinya